Episode 156, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William sedikit gemetar, menundukkan kepalanya, wajahnya lembut, dan berkata, "Ayo kembali dulu, dan tunggu kamu pulih dari cederanya. Aku akan memberitahumu lagi, oke? Istriku yang malang, aku seharusnya tidak bersembunyi darimu. Mulai saat ini, saya ingin memberitahu dunia bahwa Anda adalah istri saya dan istri muda dari keluarga Chen. Tidak ada yang bisa mengganggumu." Jiang Wan mengangguk. Seperti anak kucing yang terluka, bersandar di pelukan William Chen. William Chen memeluk Jiang Wan dan tiba di depan pintu. Zheng Tai sendiri, membawa saudara laki-laki itu secara langsung, telah menunggu lama sekali. Dia melihat semuanya sekarang, tetapi Lu Qingshan dari King Longtang ditinggalkan. King Longtang Lu Qingshan yang kuat, keberadaan yang harus dia hormati, sebenarnya di bawah William tidak lebih dari 3 menit. King Longtang hilang. Keluarga Lu jatuh. Pada titik ini, rasa hormat Zheng Tai kepada William mencapai puncaknya. Identitas dan status Tuan William Chen. Benar saja, itu tak terduga. Bahkan keluarga Kyoto Lu tersandung dengan mudah, dan bahkan memindahkan penjaga khusus. Iring-iringan mobil Zheng Tai mengawal William dan Jiang Wan sampai ke Longcheng Courtyard, Istana No. 1. Suite villa paling mewah dan paling nyaman. Ada juga tim medis top di Sangjiang. Semuanya diatur oleh Qiao Fugui. Di koridor berhias emas putih Eropa Barat di luar William, Zheng Tai membawa beberapa saudara bersamanya. Bersamamu secara pribadi. Tuan Chen tidak duduk, mereka tidak berani duduk, mereka semua menunggu tanpa berani keluar. Hari ini, jika sesuatu terjadi pada William Chen dan Jiang, 10 kepala Zheng Tai-nya tidak akan cukup. Sang Jiang adalah situsnya untuk Zheng Tai, dan dia sangat kesal karena Nona Jiang telah mengalami hal-hal seperti itu. Tuan Chen, maafkan saya, tanggung jawab saya adalah saya tidak dijaga dengan baik. Qin Hu melangkah maju sekarang, dia tidak sabar. Meskipun dia diam-diam melindungi Jiang Wan akhir-akhir ini, ada beberapa tempat yang tidak bisa dia masuki, dan terkadang dia tidak bisa menjaganya, dia tidak bisa menahannya. Selalu ada kesalahan. Zheng Tai juga membungkuk dan dengan hormat meminta maaf, Tuan Chen, ini kelalaian saya, tolong hukum saya. William melirik ringan dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Zheng Tai merasa lega ketika mendengar ini, tapi tetap merasa tidak nyaman. Pada saat inilah William memandang Zheng Tai dengan serius dan bertanya, ingin melakukan sesuatu dengan saya. Zheng Tai pada awalnya tercengang, tetapi dia bereaksi dalam sekejap, mengangguk dan membungkuk, dan berkata dengan penuh semangat, semuanya tergantung padanya. Tuan William Chen memerintahkan. Ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan dan titik balik yang tidak akan pernah ditemukan oleh Zheng Tai dalam hidup ini. Dia sudah menjadi kaisar bawah tanah kota Sangjiang. Meskipun dia memiliki reputasi yang baik, dia jelas masih memegangi sikunya dan dia tidak sembarangan. Semua ini karena Zheng Tai tidak memiliki backing dan background yang kuat. Qiao kaya. Itu hanya dukungan finansial. Berkali-kali, Qiao Fugui tidak ikut serta dalam urusan Zheng Tai. Sekarang, dengan Chen berbicara, Zheng Tai percaya bahwa status dan kekuatannya akan mencapai puncak tanpa batas. Kamu membawa orang untuk mengambil King Longtang, mulai saat itu, kamu Zheng Tai adalah orangnya William Chen, kamu tidak boleh mengkhianati, jika tidak, kamu akan 100 kali lebih buruk daripada Lu Qingshan, bisakah kamu melakukannya? William Chen berkata dengan tenang. Ekspresinya acuh tak acuh. Tanpa ragu-ragu, Zheng Tai mengangguk dan membungkuk dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, Anda akan menjadi kakak laki-laki saya mulai sekarang. Hidup saya, Zheng Tai dan keluarga saya, akan diberikan kepada Tuan William Chen. Masih ada saya. Qin Hu mengikuti. Kami juga. Adik-adik juga setuju. William tersenyum dan menepuk bahu Zheng Tai dan berkata, ayo, lakukan dengan indah. Zheng Tai sangat bersemangat dan membawa orang-orang pergi. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah kembali lebih dari 10 tahun yang lalu. Hari-hari hujan. Semuanya, untuk Tuan William Chen. Melihat kepergian Zheng Tai, William tidak tahu apakah keputusannya tepat. Apakah dia tidak punya kekuatan sendiri? Jelas tidak mungkin. Namun, William tidak keberatan untuk mengembangkan lebih banyak dan menyimpannya sebagai bekas. Di Palace One, di taman terapung di sisi paling selatan, 2 orang duduk di meja teh kristal, seorang pria muda. Baju dalam yang bersih, sosok ramping, lelaki tua lainnya, 60 atau 70 tahun, mengenakan setelan jas, tampak rendah hati dan berpengetahuan, sedang membuat teh untuk kaum muda. Taman terapung ini dibangun dengan puluhan juta bunga, dan terdapat berbagai kicauan burung di dalamnya. Apa yang dikatakan Yun Jing? Pemuda itu adalah William.
Duduk di seberangnya, Qiao Fugui yang sangat hormat. Tuan, jangan gunakan perintah retribusi lain kali. Meskipun ini hanya urutan retribusi tingkat rendah, ini telah menyebabkan banyak masalah. Para paman dan paman dalam keluarga sudah tidak puas dengan Anda. Qiao Fugui Wei Dao, tidak ada kekhawatiran dalam ekspresinya. Seharusnya lebih dari mereka. Upacara minum teh Chen Ping dengan santai. Ya, ada juga para veteran dari negara-negara tersebut, dan mereka mengeluh, mengatakan bahwa Anda terlalu bersemangat, dan keluarga kecil Lu tidak pantas menerima kemeriahan Anda. Qiao Fugui tampak tidak berdaya. Tuan muda saya sendiri ini telah berbuat terlalu banyak kali ini. Tepatnya, 7 tahun ini, pertama kali. Mantan tuan muda telah melakukan lebih dari sekedar melebih-lebihkan ini. Qiao Fugui bahkan sedikit merindukan tuan muda pada saat itu, dia tidak takut pada langit, dia sombong dan mendominasi, dan dia tidak kehilangan strategi untuk menyembunyikan sisi aslinya. Kalau begitu biarkan mereka bergumam, lagi pula aku tidak berencana untuk melihat wajah mereka, kata William dengan tenang. Tidak peduli sama sekali. Qiao Fugui mengesampingkan celah dan menahannya untuk waktu yang lama sebelum bertanya, Guru, apakah Anda benar-benar berencana untuk menyerang Nyonya Yun? William tidak menjawab dengan pasti, dan berkata, ini belum waktunya, Yun Jing, wanita ini, saya tidak bisa cukup. Dan saya tidak punya cukup chip. Jika saya benar-benar ingin memulai, kita berdua kalah. Dia meremehkan saya selama 6 tahun dan membiarkan saya pergi selama 7 tahun lagi. Tidak akan sesederhana itu. Qiao Fugui hanya mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan sepucuk surat dari pelukannya dan menyerahkannya kepada William dan berkata, Guru, inilah yang diminta Guru untuk saya berikan kepada Anda, berkata, jika Anda menemui kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan setelah membaca surat itu, setelah membacanya. William mengambil amplop beraroma gelap itu, memegangnya di tangannya, dan memiliki beberapa kayu cendana. Ayahku, apakah dia baik-baik saja? William ragu-ragu sejenak dan bertanya. Qiao Fugui menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit sedih. Berkata, Tuan telah menunggu Anda untuk kembali, atau Anda harus kembali, Tuan telah marah tentang hal itu saat itu, dia. Oke, mari kita membicarakannya, Anda bisa memberi saya kalimat, dia memiliki seorang cucu perempuan dan seorang menantu perempuan yang cantik. William berdiri dan berkata, lalu meletakkan tangannya di saku celananya dan meninggalkan taman terapung di bawah sinar matahari. Qiao Fugui melihat punggung William, menghela nafas tak berdaya, dan diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor masternya. Di sisi lain telepon, suara yang samar, dengan batuk yang tajam, sangat pelan. Bagaimana menurut Anda? Tuan, untuk sementara, belum bisa kembali. Qiao Fugui sedih dan menyeka air matanya. Ahem, batuk yang tidak enak. Ah, baiklah, begitu, biarkan dia bermain di luar, selama beberapa hari. Tuan, biarkan aku memberitahumu. Anda memiliki seorang cucu perempuan dan menantu perempuan yang cantik. Qiao Fugui menangis dan tersedak. Dia menunggu saat ini terlalu lama, tetapi tidak pernah berani memberitahu tuannya. Di telepon, dia sesekali terengah-engah. Benarkah, sungguh? Aku Chen Tianxiu punya cucu. William menikah dengan seseorang. Chen Tianxiu tidak tahu tentang pernikahan William Chen. Karena Yun Jing. Dia telah mengganti semua anggota keluarganya dengan bangsanya sendiri. Sekarang Chen Tianxiu tidak punya pilihan lain selain mendapatkan kabar dari Yun Jing. Dan di sini setelah Chen Tianxiu mengetahui bahwa William Chen telah menikah dan memiliki anak, perhatian khususnya, seorang wanita dengan wajah dingin, mengambil telepon dari telinga Chen Tianxiu, dan berkata dengan ringan, Tuan, kamu harus istirahat. Setelah berbicara, tunggu Chen Tianxiu beristirahat, dan kemudian wanita itu keluar dari ruangan yang sangat mewah, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor wanita itu. Berkata, Nyonya, Tuan tahu, Tuan mudalah yang meminta kepala pelayan Qiao untuk mengatakannya. Yun Jing ada di sini di Yunding Mountain Villa, mengenakan baju tidur berenda merah muda. Dia sangat bangga dengan sosoknya. Dia memiliki rambut keriting dengan air terjun dan temperamen menggoda berdiri di jendela, memegangi dadanya dengan satu tangan, menyeret piala dengan satu tangan, dengan lembut, seteguk anggur, menyaksikan pemandangan di luar jendela. William, apakah Anda menguji intinya? Yun Jing bergumam pada dirinya sendiri seperti wajah yang membeku. Pada saat yang sama, sepasang tangan yang murah hati perlahan memeluk Yun Jing dari belakang, dan seorang pria membenamkan kepalanya di leher Yun Jing yang putih dan lembut. Bahkan wanita yang sangat mulia pun membutuhkan perawatan dan kelembapan setiap hari. Kembali ke Palace One. Jiang Wan bangun, dia perlahan membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah lampu kristal besar dan tata letak ruangan yang sangat mewah.
Gaya keseluruhan mewah dan sederhana, namun sangat bersih dan nyaman. Tempat tidur putih bersih dicetak dengan mahkota emas, dan seluruh tempat tidur sangat lembut dan nyaman. Bahkan lemari samping tempat tidur dibuat khusus oleh Channel. Jiang Wan melihat segala sesuatu di depannya dengan heran dan gugup. Di mana ini? Kenapa saya di sini? William! William! Jiang Wan berteriak. William bergegas masuk dan dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat Jiang Wan di tempat tidur. Jiang Wan langsung melompat dari tempat tidur, dengan kaki putih ramping yang panjang, maju selangkah, lalu bergegas menuju William, memeluknya sambil menangis. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. William memegang Jiang Wan di pinggangnya, membaringkannya di tempat tidur, dan menyeka wajahnya. Butuh sekitar 10 menit sebelum emosi Jiang Wan menjadi tenang. Dia menatap William lugas, dan bertanya, William, di mana ini? Rumah sakit. Kelihatannya sangat mahal, mari kita pergi. William tersenyum dan menggaruk. Kyongbi cerdas. Jiang Wan tersenyum dan berkata, ingat terakhir kali villa tingkat menengah terjadi. Saya memberitahu ibu saya dan Anda bahwa saya telah membeli rumah. Kamu benar-benar membelinya. Jadi ini dia. Jiang Wan menyeka air matanya, membuka lebar matanya, dan menatap William dengan heran dan bertanya. William sangat ceria dan berkata, apakah Anda tahu Dragon City Courtyard? Bersambung.